Perkenalkan, nama saya Octavia Permatasari Ginting dengan NIM 2239042. Ingin melanjutkan ke materi tentang konsolidasi untuk memenuhi tugas mekanika tanah 2. Apa sih itu konsolidasi? Nah, konsolidasi tanah merupakan sebagai proses berkurangnya volume tanah akibat beban yang diterima. Lanjut, bagaimana proses konsolidasi? Jadi, proses konsolidasi yang terjadi pada tanah akan mengalami konsolidasi ketika pembebanan akan dijatuhkan. Awal mulanya, pembebanan itu belum dijatuhkan, sehingga gambar tanahnya masih tetap seperti yang awal. Lalu ketika beban dijatuhkan, maka gambarnya seperti ini. Nah, yang dilihat adalah bahwa air dari tanah tersebut keluar. Nah, air tanah tersebut keluar. Nah, setelah air tanah tersebut keluar, terjadilah pemadatan, di mana pemadatan tersebut dikarenakan berkurangnya air telah keluar, lalu berkurangnya udara dari dalam tanah tersebut. Ya. Lalu, perbedaan konsolidasi dan pemadatan. Jadi, konsolidasi tadi bahwa ketika pembebanan telah dijatuhkan, awal mulanya tanah kan seperti ini. Nah, beban jatuh ke dalam tanah. Beban jatuh ya. Jadi ketika beban jatuh, maka yang keluar adalah air. Nah, ketika air telah keluar, terjadi peristiwa pemadatan, di mana peristiwa pemadatan tersebut adalah udara yang keluar, sehingga tanah tersebut semakin memadat. Begitu. Lalu perbandingan kecepatan konsolidasi pada jenis tanah, bahwa kecepatan konsolidasi tergantung pada kecepatan air mengalir dari pori tanah. Nah, di sini sudah ada kerikil, ada pasir, lalu ada tanah lanau, dan juga ada tanah liat, di mana dialirkan air kepada kerikil, pasir, tanah lanau, dan juga tanah lanau atau tanah lempung, dan juga tanah liat, di mana air mengalir dalam waktu yang singkat di kerikil ya, pori-pori kerikil ya. Itu hanya menghasilkan waktu 2 menit, cukup singkat. Lalu untuk yang di pasir, air tersebut dapat keluar dari pori-pori pasir tersebut selama 2 jam. Jadi selama 2 jam ya untuk yang pasir. Lalu untuk tanah lempung atau silt atau lanau itu selama 200 hari. Lalu untuk tanah liat atau tanah clay itu selama 200 tahun, cukup panjang waktunya. Lalu untuk melakukan uji konsolidasi tanah, yaitu dengan menggunakan alat odometer. Jadi alat odometer ini berfungsi untuk menguji konsolidasi tanah, di mana apakah tanah tersebut ada terjadi pergeseran atau tidak ya. Nah, yang dimana di bawah-bawah ini adalah pembebanannya alat yang ini. Nah, tanah tersebut akan dimasukkan ke dalam alat ini, lalu akan diuji selama 24 jam apakah tanah tersebut ada mengalami pergeseran atau tidak. Lalu kita lanjut contoh soal. Diketahui dari data dari kurvanya ada yang di sebelah sini. Lalu dari data kurva uji konsolidasi seperti yang diperlihatkan, hitunglah AV dan MV untuk kenaikan tegangan dari 20 sampai 40 kN per meter persegi. Nah, tadi nilai yang pertamanya adalah 20, kita lambangkan sebagai P1, dan 40-nya adalah sebagai P2. Nah, angka porinya didapat dari kurva, di mana
ketika 20 kN ini ditarik, ketemulah dengan kurva yang pertama, sehingga angka porinya didapatlah angkanya adalah 1,77. Dan untuk angka pori yang kedua adalah 1,47. Nah, selanjutnya untuk regangannya, sebelum regangan, kita cari FV-nya dulu, atau angka porinya dulu, sehingga didapatkan hasilnya adalah 0,015 meter persegi per kilonewton. Dan untuk yang regangannya didapatkan juga dari kurva. Nah, untuk nilai delta H1 per H-nya itu adalah 0,24. Nah, 0,24 juga ini didapatkan dari kurva. Ketika 20 kN ditarik kurvanya, ketemu adalah hasilnya 0,24. Begitu juga untuk P2, sehingga hasilnya untuk regangan adalah 0,035 meter persegi per kilonewton. Ya, kilonewton. Lanjut kita lihat kurva. Nah, tadi yang pertama angka pori ya. Nah, angka porinya tadi sebelah sini. Lalu kita lihatlah. Tadi yang pertama kan 20. Kita tarik garis dari sini. Bukan, dari sini ya. Sampai ketemu titik bersinggungan dengan titik yang pertama ini. Nah, kita tarik sehingga ditemukan nilai angka porinya adalah 1,77 karena dia masih di bawah 1,8 ya. Lalu untuk yang P2-nya kita tarik lagi garisnya. Saya bikin warna yang beda. Nah, tadi kan 40 ya. 40 di sini kita tarik, dia sudah bersinggungan dengan garis ini sehingga didapatkan nilai angka porinya adalah 1,47. Nah, yang selanjutnya adalah untuk nilai regangannya. Yang pertama tadi kan kita punya nilai P1-nya adalah 20. Kita tarik garisnya, sudah bersinggungan. Nah, kita tarik untuk sebelah sini. Sehingga hasilnya adalah 0,24. Ya. Jadi nilai nolnya itu dimulai dari atas ya, bukan dari bawah. Kalau tadi kan dari bawah, bedanya. Lalu sekarang 40. Kita tarik lagi garis sehingga ketika dia sudah bersinggungan nilainya adalah 0,31. Karena 30 ini 30 baru banyak 0,31. Begitu. Ini dalam bentuk persen ya. Nah, sehingga dapatkan hasil untuk yang regangan adalah 0,015 dan untuk angka pori adalah hasilnya 0,015. Minta maaf. Untuk yang regangan tadi hasilnya 0,0035 meter persegi per kilonewton, dan untuk yang kapurnya tadi dihasilkan nilainya atau AV-nya adalah 0,015 meter persegi per kilonewton. Sekianlah hasil dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas atau yang salah. Sekian dan terima kasih.